Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bahas ya tentang saham Elsa yang saya pegang ya. Dan saya memakai strategi trend following dalam investasi ini ya. Dan itu menjadi strategi yang akan saya pakai sampai kapanpun ya. Di samping value investing tentunya. Bagi Anda yang tidak percaya teknikal silakan, tetapi saya jelaskan bahwa Anda perlu belajar banyak untuk memahami fenomena dan mudah-mudahan kita selalu beruntung ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat El Nusa ini cukup baik ya, keuangannya juga cukup baik. Anda bisa baca sendiri ya. Di IPS dia juga naik ya, saya melihat sederhana aja ya, seperti itu ya. Artinya bahwa saham ini berpotensi untuk naik di Q2 2003 ini ya, sampai 3 bulan ke depan. Dan kita udah pegang dan kita masuk ketika dia break dan mengalami lowers, higher lowers, dan makanya kita ambil ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lihat ya teknikalnya bagaimana ya. Kalau untuk fundamentalnya Anda cek sendiri ya, karena cukup baiklah kalau menurut pandangan saya ini ya, walaupun dari sisi ya, mungkin kalau dilihat dari probabilitas ya profit ya, mungkin menurut Anda tidak ya, ya nggak masalah ya, tetapi semua orang mempunyai pandangan-pandangan tertentu ya. Ini cash quarternya 1.700 miliar ya, ekuitasnya, utangnya juga aman ya. Gross profit marginnya 9, operating profit marginnya 6,45, net profitnya memang rendah ya kalau kita lihat ya. Tapi menjadi catatan penting ya kalau dalam sisi keuangan Elsa ini ya, saya kurang mendalam juga ternyata analisisnya kemarin ya. Di balance sheetnya ini operating ya, kita tunggu dulu. Cash flow-nya ini menjadi tanda tanya bagi kita ya, karena ada yang minus di sini yang cukup dalam, 344 miliar arus kas dari aktivitas operasi ya. Ini cukup bahaya nih, makanya kita harus jual ya. Oke, nah ini posisi teknikalnya ya. Saham ini udah mulai dari June saya ambil di daerah-daerah sini ya, karena nunggu breakout ya. Standarnya seperti itu ya, dalam masuk ke dalam suatu saham ya. Dan ya, saya pertahankan ini ya selama dia tidak menguji EMA 20 ya. Ya, beberapa kali dia menguji, tetapi ini terlalu singkat dia menguji. Dan tentunya juga saya juga harus mengamankan profit saya yang udah harusnya 8%, 10% dalam waktu cuma 1 bulan. Ternyata dia harus menguji EMA 20 dalam waktu yang sesingkat ini. Dalam berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 harian. Sekitar 16 sampai 20 harian ya, ini saya pegang nih ya. Jadi ketika dia menguji ini ya, ya cukup repot ini ya. Kenapa bila dia turun makanya kita harus cut loss, makanya saya amankan aja dulu, apalagi dalam sisi profit ya, atau fundamentalnya dia nggak terlalu bagus gitu loh ya, nggak terlalu bagus-bagus amat ya, karena dia breakout daripada ini. Nah, di samping itu ya, ini kalau dia turun ruangnya juga cukup besar ini ya, minus kita ini ya, dan kita nunggu berapa lama ini ya, bisa sampai 7% juga ke sini ya, 6 sampai 7%. Dan ini kita akan tunggu 3 bulan biasanya ya, bisa 3 bulanan ya. Apakah
apakah keputusan Anda tetap hold atau beli ya, tetapi saya menjualnya di sini ya. Alasan pertamanya karena saya menemukan saham yang lebih bagus ya, dan juga ini MACD-nya juga nggak bagus sudah nih ya, yang hijau menembus yang merah, merah di atas, hijau di bawah, udah over jenuh beli ini ya, artinya udah harganya harus turun. Ini juga stok stokastiknya juga udah jenuh beli ya, harusnya dijual. Ini juga menunjukkan ke bawah, juga udah menandakan juga udah jenuh beli ya, artinya ini barang udah harus turun ya, gitu loh cara bacanya. Jadi 3 indikator, 4 indikator menunjukkan bahwa saham ini harusnya dijual, dan keputusan kita harus dijual walaupun ini untuk investasi. Oke sahabat-sahabat sekalian ya, apalagi kan dia udah ngebreak ya dari atas ini. Dia berpeluang sebenarnya, kalau dia naik ini dia masih ada peluang ya untuk nguji sini sahabat-sahabat sekalian. Tuh nguji lagi ke 415 sampai ke 498 ya. Ini bisa rounding seperti ini ya. Tapi ini model sahamnya adalah spike begini ya. Jadi kita cukup repot juga kalau kita tinggal aja terus kita biarkan begini ya, cukup inilah ya, cukup berbahaya juga nih saham ya. Sehingga keputusan kita juga udah memang harus dijual ya. Ini kalau kita lihat dari weeknya juga sama nih, tinggal dikit lagi. Ini walaupun ini baru ya, tapi ini juga kecuali angkatan saya di bawah ini ya, itu sangat berbeda ya, 366 itu saya akan pertahankan ya. Tapi kalau angkatan saya udah di 37 ya, 38 di sini atau 39 ya cukup. Saya harus mengamankan posisi ya. Secara week juga stokastiknya juga udah turun ya. Udah turun, jadi ya memang harus dijual secara weeknya juga ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah analisis investasi saya ini di saham Elsa, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan sekali lagi ya, investasi apapun ya, metode yang Anda gunakan, yang penting dalam price actionnya itu kita harus memiliki ya yang namanya reasonable kita untuk menjual atau membeli barang tersebut. Ini sebagai contoh sederhana, ini saham ABMM ini ya, ini bisa Anda hold ya selama cashnya tidak seperti Elsa tadi ya. Sekedar begitu aja. Jadi investasi, jadi jangan Anda anggap bahwa Anda tidak perlu melihat teknikal. Nah, itu Anda di zaman kapan Anda hidup itu ya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.